mau enak-enak. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Baik. Jadi kalau kita main-main akan berhadapan dengan hakim yang adil. Tidak peduli gembala, tidak peduli siapa. Ya, tidak peduli siapa. Kita akan berhadapan dengan hakim yang adil, akan menghukum. Ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh akan memberikan mahkota kebenaran. Itu keadilan Tuhan. Keadilan. Jadi mari, biarlah ayat 14 kemurahan, Tuhan Maha Murah. Ayat 15 keadilan, Tuhan Maha Adil. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah kemurahan dan keadilan Tuhan. Saja, biarlah kita memanfaatkan kemurahan Tuhan. Atau maha murahnya Tuhan. Ya, boleh enggak ini bahasa Indonesia? Biarlah kita memanfaatkan kemurahan Tuhan atau maha murahnya Tuhan. Maha murah dia. Ya, orang berdosa boleh melayani karena dia sudah tebus dibenarkan dulu, bisa melayani. Saja. Kemudian biarlah kita memanfaatkan kemurahan Tuhan atau maha murahnya Tuhan dan keadilan Tuhan. Maha adilnya Tuhan. Untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Untuk mendapatkan mahkota. Jangan untuk dihukum. Jangan. Manfaatkan. Saja kemurahan dan keadilan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bermurah, tidak maha murah, wah orang berdosa out, tak bisa, aku tak mau, Tuhan tak mau dilayani orang berdosa, tak mau. Out. Tapi Tuhan justru yang out, mati untuk membenarkan orang berdosa, diberi kepercayaan. Ayo pegang ini sungguh-sungguh. Maha murahnya Tuhan dan maha adilnya Tuhan. Nggak peduli di dunia ini, nggak dianggap, nggak punya ijazah, bisa melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan. Ini satu. Semoga kita bisa mengerti ini. Saya bisa melayani. Itu keadilan. Mari, biarlah kita memanfaatkan kemurahan Tuhan, maha murahnya Tuhan, dan keadilan Tuhan, maha adilnya Tuhan, untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Prosesnya sekarang, ya. Prosesnya bagaimana? Mari kita ikuti 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, itu prosesnya. Ya, mari prosesnya. Ada kesempatan masih sampai hari ini. Sebenarnya saya mau tunjukkan waktunya, tapi tidak saya catat tadi. Mungkin terlalu sulit nanti ya gambarnya, atau bisa ya waktunya dulu. Sebelum proses waktunya, memanfaatkan kemurahan dan keadilan Tuhan untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Manfaatkan. Waktunya kapan? Waktunya. Coba dilihatkan peta zaman. Jadi waktunya kemurahan Tuhan itu mulai dari kedatangan Yesus pertama kali. Itu. Ya, kedatangan Yesus pertama kali. Nah, ya, itu saku. Itu kedatangan Yesus pertama itu maha murah. Maha murah. Dia harus mati di kayu salib, memberikan jabatan pelayanan dan lain. Maha murahnya Tuhan. Sampai kedatangan Yesus kedua kali, nah itu ditambah maha adil. Maha adil. Hakim yang untuk memberi mahkota. Nah, untuk memberi mahkota kebenaran. Kedatangan Yesus kedua kali. Itu maha adil. Untuk memberi mahkota kebenaran. Nah, tapi kalau yang terluput sesudah itu kerajaan 1000 tahun damai. Sesudah kerajaan 1000 tahun damai,
Kembali Tuhan muncul sebagai yang maha adil untuk menghukum. Sesudah kerajaan 1000 tahun. Itu coba kerajaan 1000 tahun? Ya. Nah itu saku. Tuhan akan tampil sebagai hakim yang adil untuk menghukum. Nah inilah. Jadi kesempatan yang kita gunakan adalah kedatangan Yesus pertama kali. Nah ini maha murah. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Maha murahnya Tuhan. Ayo gunakan. Maha murah, maha adil, gunakan saudara, untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Kedatangan Yesus pertama, dia harus mati di kayu salib, berkemurahan untuk mengangkat kita menjadi pelayan Tuhan dan seterusnya. Nanti kedatangan Tuhan kedua kali, maha adil, Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran. Tapi sesudah itu, sesudah kerajaan 1000 tahun damai, maha adilnya Tuhan sebagai hakim yang adil di takhta putih akan menghukum pelayan-pelayan Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, yang main-main, tidak mau melayani, tidak setia, main-main dalam dosa, sampai tinggalkan pelayanan. Itu termasuk yang akan dihukum. Ya, kurang jelas mungkin gambar itu, ya pokoknya tahu sudah sekarang ini manfaatkan sampai kedatangan Tuhan nanti. Kita mendapat mahkota. Prosesnya sekarang. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini prosesnya. Ya, mari. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iya. Terima kasih. Terus sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Iya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Bukan hanya kepadaku yang sudah meninggal, Rasul Paulus yang sudah meninggal. Terus melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindu kedatangan. Kita semua ini yang masih hidup sampai sekarang, semoga masih hidup sampai Tuhan datang, juga mendapat mahkota. Jadi ini perjuangan, pertandingan saja. Biarlah kita memanfaatkan kemurahan Tuhan, berjuang, bertanding sungguh-sungguh. Itu memanfaatkan. Biarlah kita memanfaatkan kemurahan Tuhan, maha murahnya Tuhan dan keadilan Tuhan. Itu sama dengan berjuang, bertanding sungguh-sungguh untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Itu istilahnya berjuang, bertanding sungguh-sungguh. Saya selalu mengatakan perjuangan manusia di dunia ini ada dua. Perjuangan manusia di dunia ada dua macam. Nomor satu, perjuangan secara jasmani. Mari berjuang sungguh-sungguh kaum muda, ya semuanya berjuang. Perjuangan secara jasmani, ya berjuang yaitu berjuang untuk mencari ilmu, ijazah, berjuang untuk bekerja, untuk kehidupan sehari-hari, masa depan. Ya silakan. Saya tidak tahu apa itu semua. Ya saya tidak bisa mengajarkan secara detail, saudara lebih tahu. Tapi jangan lupa ada perjuangan yang kedua. Yang kedua perjuangan secara rohani, yaitu untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Mendapatkan mahkota kebenaran. Kalau sampai kita tidak mendapat mahkota kebenaran, maka semua sia-sia. Apa yang kita lakukan di dunia ini sia-sia. Dan hanya berakhir dengan penghukuman kebinasaan. Jadi harus berjuang sungguh-sungguh. Saya ulangi, biarlah kita memanfaatkan kemurahan maha murahnya Tuhan dan keadilan Tuhan, maha adilnya Tuhan, sama dengan berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Perjuangan manusia ada dua di dunia. Perjuangan jasmani, ayo saya tahu bagaimana saudara-saudara bersekolah, berstudi lewat SPP-nya harus bayar sekian, orang tua mengusahakan. Pagi-pagi harus bangun sekolah, bangun tidur untuk berangkat sekolah. Saya tahu itu sendiri. Ada yang 6:30 sudah harus masuk. Wah pagi. Nah, ini perjuangan. Baik, semua harus baik. Jangan bolosan ya. Baik. Ya. Yang kerja juga, ayo rajin, baik. Tapi perjuangan yang kedua jangan lupa. Perjuangan secara rohani. Ini yang sering lupa. Orang tua sering lupa, anaknya juga. Hanya yang jasmani, ayo. Bagus. Tapi jangan lupa yang rohani. Perjuangan rohani adalah untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Sebab jika kita tidak memiliki mahkota kebenaran saat Yesus datang kedua kali,
maka semua yang kita lakukan di dunia, seluruh hidup kita di dunia tidak berharga apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Hanya berakhir dengan hukuman dan kebinasaan. Tidak ada nilai sama sekali. Tidak ada harga sama sekali. Mungkin di dunia kita disanjung-sanjung. Wah pandai ya, wah luar biasa, kaya ya. Tapi kalau tidak dapat mahkota kebenaran, tidak ada arti semua. Semuanya hanya berakhir dengan hukuman dan kebinasaan. Sungguh-sungguh berjuang jasmani, berjuang rohani. Sekarang proses untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Nomor 1, tadi 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nomor 1, mencapai garis akhir. Ini kalau digabungkan dengan Kisah Rasul 20:24 baru kita bisa tarik kesimpulan. Ini mencapai garis akhir. Kita baca Kisah Rasul 20 mencapai garis akhir. Sama dengan apa ya? Kisah Rasul 20 ayat 24. Mari. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir apa? Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi mencapai proses untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Nomor 1, mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 sama dengan Kisah Rasul 20:24 sama dengan menyelesaikan pelayanan. Talenta, jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus, menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Garis akhir itulah permisi meninggal dunia. Ayo, melayani sampai meninggal dunia. Garis akhir atau hidup sampai Tuhan datang kedua kali atau sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi garis akhirnya manusia itu anak Tuhan, pelayan Tuhan ada yang diizinkan meninggal dunia. Tapi seperti almarhumah yang mendahului kita, ya meninggal dunia. Nah, harus tetap dalam pelayanan. Sampai garis atau sampai kedatangan Yesus kedua kali. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Hidup tidak usah dikubur sampai kedatangan Yesus. Ini tugas kita. Untuk mendapat mahkota kebenaran. Harus mencapai garis akhir sama dengan menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Yesus. Jangan berhenti di tengah jalan. Pelayan-pelayan Tuhan jangan berhenti di tengah jalan. Ya, gembala-gembala itu angkatan khusus Lempina jangan berhenti di tengah jalan. Saya sudah terangkan karena sudah anaknya sudah besar, mulai gembala. Ya, sudah anakku aja, aku sudah mulai pensiun. Oh, tidak boleh. Jabatan ini tetap sampai garis akhir. Kalau punya anak sudah ini ya coba suruh merintis atau ya, cabang, buka cabang, aku bisa diajar sambil dididik. Jangan diserahkan langsung. Ya sudah aku santai saja. Wah, enggak bisa ini. Enggak bisa ini saya enggak bisa. Itu enggak bisa. Jabatan sampai garis akhir. Amin saku, sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Itu ya, tidak bisa itu. Nah, itulah saku. Yohanes 4 apa itu? Menyelesaikan pelayanan, mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir. Artinya kita terangkan di Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Taat dengar-dengaran. Itu melakukan kehendak Bapa. Taat dengar-dengaran pada firman. Terus yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setia sampai akhir. Jadi saya ulangi. Tadi mencapai garis akhir sama dengan menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam Yohanes 4:34 menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir sama dengan taat melakukan kehendak Bapa. Setia dan setia. Selesai. Ya, dan menyelesaikan pekerjaan.
Setia dan taat atau taat dan setia. Setia dan taat. Melayani sampai